Gue merasa ribet. Oke. Karena walaupun gue tidak bermain di politik, tapi seperti bro tahu bahwa beberapa bintang tamu gue ada bintang tamu politik. Misalnya kalau gue ngundang bro atau gue ngundang orang lain dari pemerintah dan sebagainya, menurut gue ide-ide dan pemahaman-pemahaman teman-teman ini sebenarnya ada bagusnya. Gitu. Tapi kadang-kadang memang terjadi bentrokan-bentrokan. Gitu. Nah, gue merasa orang public figure seperti gue, ketika gue turun ke dunia politik, orang mulai nggak dengerin bro. Saya pro terhadap Presiden Jokowi, tapi saya tidak membela beliau. Kan karena harus memilih kan? Ya, ini kan pilihan kan? Choice, ya. Masa saya bilang tidak gitu kan? Jangan macam-macam. Saya pro dalam artian gini. Gue melihat bahwa gue itu gue hidup, gue udah 45 tahun bos. Gue mengalami, nah ini mungkin ente 45 tahun, saya 51. Tahu kan saya ada bukunya bos. Gue lihat dari satu sisi aja bro, gitu ya. Gue lihat dari satu sisi aja. Ayah saya itu adalah salah satu korban bom dan nggak ada yang tahu ini. Gue dulu yang tahu. Di Jakarta sini? Gereja Bunda Hati Kudus. Dan itu? Selamat. Selamat. Tapi mobil hancur pak. Dan itu hitungannya menit. Gitu. Saya ada di sana pak. Dan ini gue nggak pernah cerita sama orang. Gitu. Jadi gua ketika melihat sebuah pemerintahan siapapun siapapun presidennya ya kebetulan sekarang Pak Jokowi. Kalau presidennya Pak Prabowo atau nanti presidennya siapapun gitu, ketika mereka mau untuk menekan adanya terorisme atau apapun itu gitu ya, gua pasti mendukung. Gua pasti mendukung. Memang betul dalam menjalankannya pasti ada positif dan negatifnya. Memang dalam pemerintahan pasti Pak Jokowi tidak mungkin sempurna terus-terusan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya menyayangkannya kadang-kadang mungkin apa yang mau disampaikan beliau, tapi nyampainya kadang-kadang suka beda gitu. Karena banyak yang ngomong ke saya juga begitu gitu kan. Kalau lu nanya gue pro atau tidak, gue pro. Gue Jokowi apa tidak? Ini dua hal yang berbeda. Karena kalau Jokowi itu artinya ada orang-orang yang bela mati-matian terus tidak suka dengan orang-orang yang berbeda. Gitu. Kalau buat gue, bro, gue nontonin video dulu loh. Saya juga cinta Pak Jokowi loh. Justru saya salurkan kecintaan itu dengan mengkritik. Betul. Untuk mengingatkan. Dengan nggak ngata-ngatain kan? Nggak ngata-ngatain. Justru yang menjebloskan itu mereka yang membela dengan ngata-ngatain orang. Betul. Kan menjebloskan. Akhirnya apa? Tambah buruk reputasi Pak Jokowi. Dan saya suka ngomong begini bro, kayak tadi saya sempat ngomong gitu ya, sebenarnya banyak sekali orang yang mencintai Pak Jokowi, ngebelain Pak Jokowi, tapi cara membelanya salah. Akhirnya dengan cara misalnya dia ngomong kasar kepada oposisi, akhirnya yang jelek pemerintah kita. Gitu. Harusnya santai lah. Pertanyaan saya adalah, apakah seorang Deddy Corbuzier tertarik untuk terjun ke dunia politik one day? Langsung dijawab ya? Langsung dijawab. Oke. Kalau nanyanya sekarang, soalnya gini, kalau gue bilang, ya apa enggak, namanya manusia itu pasti bisa berubah. Gitu. Tapi kalau nanyanya sekarang enggak. Sekarang enggak ya? Kenapa? Jawab kenapa atau tanya lagi? Kenapa dulu? Nggak apa-apa. Kenapa dulu? Gue merasa ribet. Karena walaupun gue tidak bermain di politik, tapi seperti bro tahu bahwa beberapa bintang tamu gue ada bintang tamu politik. Misalnya kalau gue ngundang bro atau gue ngundang orang lain dari pemerintah dan sebagainya, menurut gue ide-ide dan pemahaman-pemahaman teman-teman ini sebenarnya ada bagusnya. Tapi kadang-kadang memang terjadi bentrokan-bentrokan. Gitu. Nah, gue merasa orang public figure seperti gue, ketika gue turun ke dunia politik, orang mulai nggak dengerin bro. Tapi saya agak panjangin sedikit kalimatnya ini. Saya menangkap bahwa tidak totally 100% akan close untuk politik. Tadi kan saat ini, artinya masih ada kemungkinan dong
atau sama sekali menutup pintu. Jadi apa komisaris BUMN? Apa? Kalau gitu saya harus menjelaskan dulu terjun di politik itu kan. Terjun di politik itu bisa menjadi anggota partai politik, ya kan? Bisa jadi tidak jadi anggota partai politik tapi jadi calon anggota DPD misalnya. Bisa juga jadi campaigner, berkampanye untuk kandidat, kan terjun juga itu berarti kan? Saya jawab satu-satu. Bisa juga wali kota, bisa juga gubernur, bahkan presiden. Kalau presiden kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Gini aja, masuk partai politik dan tidak masuk partai politik? Tidak. Jadi kepala daerah dan tidak kepala daerah. Jadi kepala daerah atau tidak kepala daerah? Tidak. Jangan bilang, kalau bilang tidak berarti sudah close. Supposedly close. Supposedly close. Kampanye untuk orang lain bisa jadi. Bisa jadi. Ya karena ada media kan? Karena ada media, ya, betul. Ada media. Dan ada cuan. Ada cuan. Lo bener nggak sih? Boleh dong. Boleh. Selama kampanye gua nggak ngata-ngatain orang. Oh iya, boleh. Boleh dong. Karena di negara demokratis luar negeri ya biasa betul. Iya. Yang namanya kadang-kadang kita mengendorse seseorang itu bukan berarti kita menjadi bagian dari orang itu, enggak. Karena kita menggunakan medianya boleh. Nanti kolaborasi sama RH Channel ya. Berarti Anda bayar dong. Soalnya 2024 mendekat, Bung. Tapi gua kadang-kadang gini, banyak juga mungkin banyak yang nggak tahu juga, banyak juga misalnya ada orang-orang yang kemarin-kemarin gitu ya, misalnya lagi pilkada dan sebagainya, mau ada di podcast dan sebagainya, gue tolak loh, Bos. Kenapa? Nggak ada cuannya? Ada cuannya. Ada cuan, tapi nggak gede? Nggak. Cuma maksud gue gini. Ribetnya antara cuan sama ribetnya lebih banyak ribetnya. Banyak ribetnya bro, gitu loh. Jadi maksudnya gue kenal juga enggak gitu ya. Jadi sudahlah gitu. Dan lagian juga nanti untuk penontonnya Deddy Corbuzier kan juga bingung nih siapa ini nih? Siapa? Kenapa bisa di sini gitu kan? Jadi enggak. Tapi hebat Deddy Corbuzier. Orang nggak dikenal pun kalau masuk Deddy Corbuzier podcast, orang itu langsung terkenal, langsung viral. Ya ada beberapa yang begitu terus tiba-tiba jadi viral. Iya, luar biasa. Yang kedua, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap juga dan harus memilih. Kalau Anda mengidentifikasikan diri, pengen banget jeblosin orang. Kalau Anda ingin mengidentifikasi diri ya, Anda sebenarnya pro atau kontra terhadap Presiden Jokowi? Pro. Alasannya kenapa? Alasannya karena gini, karena saya melihat ya, kalau saya melihat. Iya, aman ini barang. Gini bos, saya pro terhadap Presiden Jokowi, tapi saya tidak membela beliau. Karena harus memilih kan? Ya, ini kan pilihan kan? Pilihan. Ya. Masa saya bilang tidak gitu kan? Jangan macam-macam Anda. Saya pro dalam artian gini. Gue melihat bahwa gue itu gue hidup, gue udah 45 tahun bos. Gue mengalami, nah ini mungkin ente 45 tahun, saya 51. Tahu kan saya ada bukunya bos. Gue lihat dari satu sisi aja bro, gitu ya. Gue lihat dari satu sisi aja. Ayah saya itu adalah salah satu korban bom dan nggak ada yang tahu ini. Gue dulu yang tahu. Di Jakarta sini? Gereja Bunda Hati Kudus. Dan itu? Selamat. Selamat. Tapi mobil hancur Pak. Dan itu hitungannya menit. Gitu. Saya ada di sana Pak. Dan ini gue nggak pernah cerita sama orang. Gitu. Jadi gua ketika melihat sebuah pemerintahan siapapun siapapun presidennya ya kebetulan sekarang Pak Jokowi. Kalau presidennya Pak Prabowo atau nanti presidennya siapapun gitu, ketika mereka mau untuk menekan adanya terorisme atau apapun itu gitu ya, gua pasti mendukung. Memang betul dalam menjalankannya pasti ada positif dan negatifnya. Memang dalam pemerintahan pasti Pak Jokowi tidak mungkin sempurna terus-terusan. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya menyayangkannya kadang-kadang mungkin apa yang mau disampaikan beliau, tapi nyampainya kadang-kadang suka beda gitu. Karena banyak yang ngomong ke saya juga begitu gitu kan. Tapi intinya gini, saya bukan. Padahal sudah dikasih teks gitu ya. Yang bikin kan atau siapa ya gitu ya. Tapi mungkin gini, itu lucu. Mungkin menurut saya Pak Jokowinya ketika salah begitu, aduh salah nih gitu. Tapi keributan orang lain. Membuat pembelaan. Mungkin Pak Jokowi. Jadi bro mau bilang Bipang contohnya ya? Saya yakin sekali ketika masalah Bipang, mungkin Pak Jokowi, waduh ini salah. Ya sudahlah kita, ya udah bilang aja salah gitu. Tapi yang lain jangan ada bikin pembelaan. Jadi akhirnya buah si malakama bos. Gitu. Jadi soal komunikasi istana kadang-kadang juga buruk ya. Tapi ada satu hal yang menarik bro. Kalau lu nanya gue pro atau tidak, gue pro.
Pro. Gue Jokower apa tidak? Oke. Ini dua hal yang berbeda. Iya. Karena kalau Jokower itu artinya ada orang-orang yang bela mati-matian terus tidak suka dengan orang-orang yang berbeda. Iya. Gitu. Kalau buat gue, bro, gue nontonin video lu loh. Iya. Oh, saya juga cinta Pak Jokowi loh. Justru saya salurkan kecintaan itu dengan mengkritik. Oh iya, betul. Iya. Betul. Untuk mengingatkan. Dengan nggak ngata-ngatain kan? Nggak ngata-ngatain. Iya, justru yang menjebloskan itu mereka yang membela dengan ngata-ngatain orang. Betul. Kan menjebloskan. Akhirnya apa? Tambah buruk reputasi Pak Jokowi. Dan saya suka ngomong begini, bro. Kayak tadi saya sempat ngomong gitu ya. Sebenarnya banyak sekali orang yang mencintai Pak Jokowi, ngebelain Pak Jokowi, tapi cara membelanya salah. Oke. Akhirnya dengan cara misalnya dia ngomong kasar kepada oposisi. Akhirnya yang jelek pemerintah kita. Iya. Gitu. Harusnya santai lah. Iya. Santai. Karena toh ibaratnya kan tidak langsung ke dia juga tag-nya ya kan. Kan aneh kadang-kadang kita mengkritik Presiden Jokowi yang kebakaran jenggot orang lain. Ya, kan bingung kita kan kadang-kadang. Dianya pusing. Gitu. Iya. Betul. Yang dikritik biasa-biasa aja kadang-kadang kan. Kalau orang punya jiwa kepemimpinan dikritik biasa-biasa aja. Iya. Itu saya setuju. Kadang-kadang follower sama subscriber yang kadang-kadang blingsatan. Iya memang. Tapi itu terjadi di semua hal. Kadang-kadang gitu. Nggak usah Pak Jokowi, Ayu Ting Ting juga. Inul Daratista juga gitu. Ya kan, waduh. Ini mohon maaf ya, menyebut nama itu bukan berarti kita tapi cuma sekedar contoh ya. Iya, betul. Dan kita tidak ada maksud juga untuk merendahkan orang. Tidak ada sama sekali. Gitu.